Kalian pasti pernah melihat video tersebut berseliweran di media sosial kalian. Nampak seperti zombie di dunia nyata, dan mereka memang zombie yang sebenarnya. Philadelphia, tempat berkumpulnya para zombie tersebut, lebih tepatnya di kota Kensington Avenue. Philadelphia sendiri dulunya pernah menjadi ibu kota negara Amerika Serikat, sebelum ibu kota Amerika Serikat berpindah ke kota Washington DC. Kalau kita lihat ke belakang, di awal abad ke-20-an, Kensington Avenue adalah pusat industri yang sangat sibuk. Bayangkan saja, jalanan penuh dengan pabrik-pabrik tekstil yang beroperasi 24 jam, suara mesin-mesin yang tidak ada hentinya, dan orang-orang sibuk bekerja mengangkut barang. Di masa jayanya, Kensington Avenue adalah jantung ekonomi Philadelphia, tempat di mana banyak orang datang untuk mencari pekerjaan di kota tersebut. Tapi sayangnya, kejayaan itu tidak bertahan lama. Masuknya era otomasi modern dan globalisasi membuat banyak pabrik tutup dan ribuan orang kehilangan pekerjaannya. Tanpa adanya industri yang menopang, kawasan ini mulai kehilangan masa jayanya. Perlahan tapi pasti, Kensington Avenue berubah menjadi kawasan yang kumuh dan keterlupakan. Pengangguran meningkat, kejahatan merajalela, dan narkoba mulai masuk sebagai pelarian bagi mereka yang putus asa. Seiring berjalannya waktu, bangunan yang dulu megah dan sibuk mulai ditinggalkan. Banyak di antaranya yang sekarang terbengkalai dan dipenuhi grafiti. Rumah-rumah yang dulunya dihuni oleh keluarga pekerja, sekarang banyak yang kosong atau dijadikan tempat transaksi narkoba. Jalanan yang dulu dipenuhi anak-anak bermain, sekarang sepi dan seringkali hanya dihiasi dengan pemandangan yang menyedihkan dari para pecandu yang berkeliaran tanpa tujuan. Jadi lur, sebelum Kensington Avenue jadi kota zombie seperti sekarang ini, dulunya itu pernah menjadi jantung utama penggerak ekonomi di Philadelphia. Kalau di Mojokerto ini ibaratnya kayak ini lah ngoro industri lah. Nah, setelah masuknya era modern dan era otomasi, mereka mulailah mengalami ketertinggalan ya, dan tidak bisa beradaptasi. Nah, akhirnya banyak pabrik-pabrik yang tutup dan pengangguran merajalela, dan pastinya kejahatan melonjak. Nah, lalu apa penyebabnya Kensington Avenue iki dadi kota zombie seperti sekarang ini ya? Nah, iki masuk iki. Ngomongin soal Kensington Avenue, kita nggak bisa lepas dari cerita latar belakang yang bikin daerah ini menjadi seperti sekarang gitu ya. Nah, jadi semua bermula dari perubahan ekonomi yang drastis dulu. Nah, kawasan ini dulu yo adalah pusat industri yang seperti saya bilang tadi ya, pabrik-pabrik, tekstil, dan macam-macam lah. Nah, itu buat si pekerja lokal itu menjadi makmur dan bisa menghidupi keluarganya. Nah, tetapi ketika era otomasi globalisasi datang, ribuan orang kehilangan pekerjaan dan kesempatan kerja pun semakin menipis. Nah, tanpa pekerjaan tersebut, penduduk mulai kehilangan harapan dan tanpa arah. Gak cuma itu, pergeseran demografis juga menjadi faktor utama yang memperparah situasi ini. Nah, banyak keluarga yang dulunya tinggal di sini mulai pindah ke daerah yang lebih menjanjikan. Tempat tinggal mereka yang kosong kemudian dihuni oleh penduduk baru yang merantau ke Kensington Avenue dan tidak jarang dijadikan sebagai transaksi narkoba. Nah, situasi ini menjadi Kensington Avenue menjadi sangat kumuh dan penuh masalah sosial. Nah, ketika harapan mulai sirna, narkoba mulai masuk sebagai pelarian mudah. Banyak orang yang dulunya pekerja keras berubah menjadi pecandu karena tidak tahu lagi harus gimana menghadapi hidup. Nah, di kesempatan tersebut, geng-geng kriminal yang melihat kesempatan ini mulai memanfaatkan situasi. Mereka masuk dan menguasai perdagangan narkoba di kawasan Kensington Avenue. Nah, Kensington Avenue yang dulu pernah menjadi kehidupan positif, kini berubah jadi wilayah yang penuh dengan transaksi gelap dan kekerasan. Masalahnya nggak cuma di ekonomi dan demografi penduduk, infrastruktur juga menjadi buruk karena situasi tersebut. Jalan-jalan yang rusak, bangunan-bangunan terbengkalai, dan fasilitas umum yang minim membuat situasi di Kensington Avenue makin parah. Pemerintah lokal pun kewalahan mengatasi masalah yang begitu kompleks. Ditambah lagi stigma negatif yang melekat pada Kensington Avenue membuat banyak pihak lain atau pihak luar enggan untuk membantu atau berinvestasi. Banyak orang
orang luar yang melihat kawasan ini sebagai tempat yang harus dihindari, bukan tempat yang perlu untuk dibantu atau dikunjungi. Akibatnya masalah terus menumpuk dan semakin sulit diatasi. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, latar belakang dari semua ini adalah kombinasi dari pergeseran ekonomi, terus pergeseran demografis, nah maksudnya narkoba dan buruknya infrastruktur yang membuat Kensington Avenue ini berubah dari pusat industri yang makmur menjadi kota zombie yang kita kenal sekarang gitu lor ya. Nah tak jelasin lebih dalam lagi lor ya. Poin utama di sini itu ada empat ya. Yang pertama kehancuran ekonomi, terus pergeseran demografis, terus masuknya narkoba, dan yang terakhir buruknya infrastruktur gitu lor ya. Tak jelasin perinci lagi ya. Nah, poin pertama perubahan ekonomi. Nah, karena masuknya era otomasi dan globalisasi, pabrik-pabrik yang terpaksa tutup membuat apa? Ya banyak pengangguran yang merajalela lah ya, dan kekerasan di mana-mana. Nah akhirnya si kota Kensington Avenue itu nggak menjanjikan lagi. Orang-orang mulai berpindah ke kota bagian lain di Amerika Serikat. Nah masuk poin kedua, nah ya, pergeseran demografi. Akibat dari pergeseran demografis ini, banyak rumah-rumah atau ruko-ruko yang dulunya menjadi pabrik atau tempat sibuk di sana itu menjadi kosong. Nah, tempat kosong ini dibuat untuk orang yang baru pindah ke Kensington Avenue ini untuk pindah dan dijadikan sebagai tempat jual beli narkoba tersebut. Nah, ya ini masuk poin ketiga. Nah, para bandar dan geng-geng yang melihat kesempatan ini sebagai peluang lah ya. Peluang itu memanfaatkan untuk menjadikan kota ini sebagai sarang berkumpulnya ya. Nggak heran sih kalau nggak ditangkap punya, karena di sana kan legal ya toh. Nah terus kalau udah seperti itu parah kan ya. Nah masuk ke poin keempat. Nah karena stigma negatif dari orang-orang luar ya, mereka nggak mau invest ke sana lah ya. Kayak contohnya orang yang mau invest ke IKN lah. Nah mereka kan harus melihat Indonesia dulu nih. Oh Indonesia apik, maju, berpotensi maju, dan bisalah untuk bekerja sama. Nah stigma negatif dari orang luar ke Kensington Avenue itu nggak ada. Jadi mereka enggan untuk menginvestasikan uang mereka di Kensington Avenue atau untuk membantu mereka. Nah jadi infrastruktur buruk, jalan-jalan rusak, banyak gedung yang kosong. Nah jadi keempat poin tersebut ini kompleks lah, bisa menjadi atau bisa dijadikan sebagai satu mata rantai, jadi nggak bisa terputus. Nah dari pertama, kedua, ketiga, keempat ini berhubungan ya. Nah gitu loh ya kurang lebih ya. Daerah ini benar-benar menjadi pusat peredaran narkoba dengan berbagai jenis yang beredar luas. Salah satu yang paling umum adalah heroin, yang sudah lama menjadi masalah utama di kawasan ini. Heroin di Kensington seringkali dicampur dengan fentanyl dan opioid sintetis yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Fentanyl inilah yang membuat mereka banyak yang overdosis karena pengguna nggak tahu seberapa berbahaya dan kuat dosis yang mereka pakai. Nggak berhenti di situ aja, ada juga pengguna krokodil, narkoba mengerikan yang bisa membuat kulit penggunanya menjadi rusak parah sampai mirip menjadi kulit buaya. Nah krokodil ini dikenal sebagai narkoba zombie karena efeknya yang sangat destruktif. Selain itu methamphetamine atau sabu-sabu juga banyak digunakan di Kensington Avenue. Narkoba ini terkenal karena efeknya yang membuat penggunanya menjadi hyperaktif dan nggak bisa tidur berhari-hari. Tapi setelah efeknya hilang, mereka jatuh dan kelelahan yang akhirnya membuat depresi yang lebih parah. Nggak cuma itu aja, narkoba sintetis lain seperti Spicy dan K2 yang merupakan jenis ganja sintetis yang juga merajalela di sana. Spicy ini seringkali dijual sebagai alternatif legal untuk ganja, tapi efeknya jauh lebih berbahaya dan nggak bisa diprediksi. Di Kensington Avenue sendiri, penggunaan narkoba ini dilakukan di mana-mana, di tempat umum, di jalan-jalan, di pinggir jalan, di fasilitas umum, di taman-taman, dan
Harus di mana-mana lah ya. Pemandangan orang-orang menyuntikkan heroin atau mengisap pipa di tempat umum menjadi salah satu hal yang sudah biasa di sana. Lebih parahnya lagi, banyak dari mereka yang udah nggak peduli lagi dengan kebersihan atau keselamatan diri sendiri. Jarum suntik bekas yang berserakan di jalanan membuat apa? Ya HIV bro. Jadi yo, aku mau tak terangin sedikit ya. HIV itu nggak bisa terjadi selain kalian melakukan hubungan gini ya. Nah, melewati jarum suntik itu tadi ya, jarum suntik karena narkoba yang nggak steril atau istilah katanya itu dibuat oleh orang banyak. Jadi iki umpama aku gawe sret tak gawe. Nah, iki kan jarum ini kan harusnya sekali pakai. Nah, kalau nggak dibuang langsung digunakan orang lain, nah itu bisa berpotensi menimbulkan HIV. Kalau amit-amit yo, saya ini mempunyai penyakit HIV, nah itu bisa menular ke orang yang memakai jarum tersebut. Nah gitu, lanjut. Situasi ini membuat Kensington Avenue menjadi sangat berbahaya. Nggak cuma buat para penggunanya saja, tapi juga buat warga sekitar yang tidak menggunakan atau kebetulan lewat. Efek narkoba yang begitu kuat membuat para penggunanya tampak seperti zombie, berkeliaran tanpa tujuan seringkali dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Para pengguna ini kebanyakan adalah orang-orang yang kehilangan harapan, yang merasa bahwa narkoba adalah salah satu atau satu-satunya jalan keluar dari keputusasaan mereka. Naasnya, narkoba justru makin menjerumuskan mereka dalam lingkaran setan yang ketergantungan dan kehancuran. Jadi, bisa dibilang Kensington Avenue adalah potret suram di mana dampak buruk dari peredaran dan penggunaan narkoba yang tidak terkendali. Meski situasinya kelihatan suram, pemerintah kota Philadelphia tidak tinggal diam dalam menghadapi krisis di Kensington Avenue. Berbagai upaya dan program yang sudah dijalankan untuk mengatasi masalah narkoba dan mengembalikan kehidupan di kawasan ini. Salah satu langkah utama yang diambil adalah peningkatan akses ke program rehabilitasi. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai organisasi non-profit untuk menyediakan pusat-pusat rehabilitasi yang memberikan perawatan dan dukungan bagi para pecandu. Mereka tidak cuma fokus pada detoksifikasi, tetapi juga pada pemulihan jangka panjang, termasuk konseling, pelatihan kerja, dan dukungan psikologis. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program harm reduction yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan penggunaan narkoba. Misalnya, ada program pembagian jarum suntik untuk mencegah penularan penyakit HIV dan hepatitis. Meskipun kontroversial, program ini dianggap efektif mengurangi resiko kesehatan di kalangan pengguna narkoba. Di samping itu, ada juga layanan klinik keliling yang menyediakan perawatan medis darurat dan konseling di tempat-tempat yang paling terdampak. Penegakan hukum juga ditingkatkan dengan lebih banyaknya patroli polisi di Kensington Avenue. Tujuannya bukan cuma untuk menangkap para pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi warga setempat dan mengurangi aktivitas ilegal di daerah tersebut. Polisi juga dilatih untuk lebih peka terhadap isu-isu kesehatan mental dan ketergantungan narkoba, sehingga mereka bisa memberikan penanganan yang lebih manusiawi dan lebih efektif. Di sisi lain, pemerintah kota juga berusaha memperbaiki infrastruktur dan kondisi lingkungan di Kensington Avenue. Program revitalisasi lingkungan dijalankan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, membersihkan sampah, memperbaiki bangunan-bangunan yang terbengkalai, dan mereka berupaya menciptakan ruang-ruang publik yang lebih aman dan lebih nyaman, seperti taman dan pusat komunitas yang bisa digunakan oleh warga untuk beraktivitas yang lebih positif. Program pelatihan dan kesempatan kerja juga menjadi fokus yang utama. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan lokal dan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan keterampilan dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk Kensington Avenue dengan memberikan mereka keterampilan atau kesibukan baru dan peluang ekonomi. Diharapkan bisa membantu mereka keluar dari siklus dan ketergantungan narkoba. Jadi kalau orang udah punya kesibukan baru, mereka akan lupa dengan kesibukan buruk lamanya. Nah, seperti kalian yang nonton ini,
Kalian bisa belajar ngedit, membuat kerajinan tangan apa, melukis, biar kalian itu enggak jolin aja yo. Kalian harus punya kesibukan baru yang membuat kalian lupa dengan kebiasaan negatif lama ya. Jangan jauh kalian itu. Namun semua upaya ini nggak lepas dari tantangan besar. Masalah di Kensington Avenue sudah begitu kompleks dan mengakar, sehingga membutuhkan waktu, sumber daya, dan kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa benar-benar mengatasi masalah tersebut. Meski begitu, ada harapan bahwa dengan langkah-langkah ini, Kensington Avenue bisa perlahan-lahan bangkit dari keterpurukan dan menjadi tempat yang lebih baik bagi penduduknya. Nah, kurang lebih begitulah Lur ya. Ada yang bilang juga kalau Kensington Avenue ini itu buangan para tempat buangan para pecandu-pecandu narkoba dari kota-kota di seluruh Amerika Serikat. Kensington Avenue ini kalau nggak salah ya, dulunya itu pernah menjadi tempat untuk rehabilitasi pecandu narkoba. Nah, orang yang dari kota lain itu dipindah ke Kensington Avenue ini untuk rehabilitasi. Nah, dulunya itu emang pemerintah itu mengirim orang yang pecandu berat itu ke Kensington Avenue ini untuk direhabilitasi. Nah, orang-orang pecandu narkoba dari kota-kota lain itu dikumpulkan ke Kensington Avenue ini untuk direhabilitasi bersama-sama. Nah, tapi kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Nah, mereka akhirnya terjerumus kembali ke lubang hitam tersebut dan akhirnya ya jadi kayak sekarang ini. Kayak dulunya kalau pas zaman COVID itu Wisma Atlet lah. Wisma Atlet kan dulunya dijadikan sebagai apa ya, rehabilitasi, bukan rehabilitasi siapa ya, ya tempatnya para orang yang menderita COVID di Indonesia lah ya, dikumpulkan di Wisma Atlet. Nah, itu bisa disembuhkan jadi satu, jadi penanganannya lebih cepat. Nah, kurang lebih gitu loh ya. Oke, mungkin segitu saja ya video kali ini. Mungkin uploadnya agak lama, sekitar 4 hari lagi ya. Aku ya minta maaf karena aku 3 hari kering guys, 3 hari kering, terus 2 hari bapakku sing kering, 2 hari sebelum kering aku kakiku sakit. Yes, doakan, aku minta doanya aja lah ya, semoga bapakku cepat sembuh ya, nggak parah sih, cuma ya doakan cepat sembuh lah. Dan ada yang bertanya kenapa saya pakai helm ini, karena saya syutingnya hari Minggu dan kalian tahu sendiri ya kan ya, kalau hari Minggu itu wakil polisi ya. Dan aku ini wedi kecekel lho, tiba-tiba didadak, assalamualaikum, lapo iki anak sampean ketilang gara-gara gak gawe helm. Lucu ya tuh. Terus oke, segitu saja mungkin dari saya ya. Pasti yo ada kurangnya lah dari video tersebut, dan kalian bisa mencari video-video di TikTok atau di YouTube lainnya, banyak kok yang membahas tentang ini. Dan oke, segitu saja. Assalamualaikum, adios.